sebagian besar dari kita tahu bahwa Rasulullah berpuasa, memperbanyak ibadah, dan berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Tapi, tahukah kamu ada kebiasaan beliau yang jarang dibahas? Ada sunnah-sunnah yang begitu istimewa, tapi sering terlupakan. Mari kita bahas. Bagaimana sebenarnya Rasulullah menjalani Ramadan dengan cara yang tidak banyak orang tahu. Pertama, Rasulullah menunda mandi junub setelah azan subuh. Banyak yang mengira bahwa jika seseorang dalam keadaan junub, ia harus mandi sebelum azan subuh agar puasanya sah. Tapi Rasulullah terkadang masih dalam keadaan junub saat azan subuh berkumandang. Lalu beliau mandi setelahnya dan tetap berpuasa. Ini menunjukkan betapa Islam memberikan kemudahan, asalkan kita tetap suci sebelum beribadah. HR, Bukhari dan Muslim. Kedua, Rasulullah tidak memperbanyak makan saat berbuka. Sebagian besar dari kita mungkin langsung menyantap berbagai macam makanan saat berbuka. Tapi Rasulullah berbuka dengan sangat sederhana. Beberapa butir kurma atau seteguk air. Jika tidak ada kurma, beliau cukup berbuka dengan air biasa. Bahkan, dalam hadis disebutkan bahwa beliau lebih memilih makanan yang ringan agar ibadah malam tetap lancar tanpa rasa kantuk atau kekenyangan. HR, Abu Dawud. Ketiga, kebiasaan Rasulullah di waktu sahur, berhenti tepat sebelum subuh. Banyak dari kita sahur di menit-menit terakhir, bahkan sampai azan subuh berkumandang. Tapi tahukah kamu bahwa Rasulullah memiliki waktu khusus untuk berhenti makan? Beliau biasanya mengakhiri sahurnya dengan jeda sekitar 50 ayat Al-Quran. Sebelum subuh, sekitar 10-15 menit sebelum azan. Ini menunjukkan keseimbangan antara makan sahur dan persiapan ibadah subuh. HR, Bukhari dan Muslim. Keempat, Rasulullah menghidupkan malam Ramadan dengan sujud yang lama. Ketika kita salat tarawih, seringkali kita terburu-buru atau ingin cepat selesai. Tapi Rasulullah berbeda. Saat salat malam di bulan Ramadan, sujud beliau begitu lama, sampai-sampai sahabat mengira sesuatu telah terjadi. Dalam sujud itu, beliau banyak berdoa dan menangis, merasakan kedekatan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Ini adalah tanda cinta seorang hamba kepada Robnya. HR An-Nasai. Kelima, Rasulullah menjaga lisan dan emosi lebih ketat di bulan Ramadan. Pernahkah kita berpikir, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan lisan dan emosi? Rasulullah mengajarkan bahwa jika seseorang memulai perdebatan atau berkata buruk saat kita berpuasa, kita harus menjawab dengan tenang. Aku sedang berpuasa. Tidak membalas, tidak marah, cukup menahan diri. HR, Bukhari dan Muslim. Keenam, Rasulullah berdoa spesifik di 10 malam terakhir. Kita sering berdoa secara umum di bulan Ramadan, tapi Rasulullah mengajarkan doa khusus untuk 10 malam terakhir. Doa yang sangat dalam maknanya. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu ani. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah aku. HR Tirmidzi. Beginilah Rasulullah mengisi Ramadan bukan sekadar ibadah biasa, tapi dengan kebiasaan yang penuh hikmah dan makna. Jika kita ingin merasakan keindahan Ramadan seperti Rasulullah, mari kita coba menerapkan sunnah-sunnah yang mungkin selama ini kita lupakan. Sudah siap menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna? Yuk, kita mulai dari sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak inspirasi Islami. Semoga Allah menerima setiap amal ibadah kita. Barakallahu fiikum.